Sheila Saukia sebut dugaan pemerasan bos skincare yang seret nama Nikita Mirzani sudah dilaporkan ke polisi. Sheila Saukia membawa kabar baru dari dugaan pemerasan terhadap para pemilik skincare yang menyeret nama Nikita Mirzani. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Sudah diproses, semuanya sudah diproses. Sudah ada yang melaporkan, ungkap Sheila Saukia di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Salemba. Bukan Sheila Saukia yang melaporkan dugaan pemerasan tersebut. Ada salah satu pemilik skincare yang mengambil sikap lebih dulu. Sayang, Sheila Saukia tak mau berbicara lebih panjang tentang dugaan pemerasan yang juga menimpanya itu. Ia meminta awak media menunggu penjelasan dari pihak berwajib. Sheila Saukia sedikit membocorkan bahwa polisi tidak lama lagi akan mengungkap kasus tersebut ke publik. Tunggu waktunya aja, ucap Sheila. Sebagaimana diberitakan, Sheila Saukia sempat mengaku diperas oleh Nikita Mirzani buntut huru-hara skincare. Selain Sheila, ada korban lain yang ia sebut mengalami kerugian sampai 500 miliar rupiah. Yang kami alami bukan terjadi sama kami saja. Masih ada 500 miliar rupiah, 15 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah, kisah Sheila Saukia baru-baru ini. Sheila Saukia sebelumnya juga berkata bahwa dugaan pemerasan itu akan segera terungkap. Dalam waktu dekat, akan terbongkar dengan sendirinya, tanda sang Crazy Rich. Ular, kalau nyamperin Doktif itu jangan sekeluarga plus babu-babunya, plus laki lu juga ikut. Yang disamperin itu perempuan sendirian. Maksudnya gimana? Biar apa? Kalau bertanya si Doktif itu buka mystery box, dapat dari mana? Coba kau tanyakan ke reseller-resellermu. Jangan kau belagak jagoan ngeroyok perempuan satu. Untung itu Doktif. Coba kalau yang kau samperin itu aku, udah kau keluarin jurus-jurus andalanku. Ya, kungfu panda ku keluarin, Wing Chun ku keluarin, boxing ku keluarin, pilates ku keluarin semua ya. Rahma Ular coba one by one, bisa. Coba masyarakat Indonesia bisa lihat kan dari live yang tersebar, Rahma Ular mengakui omsetnya menurun. Akibat apa? Ulahnya sendiri. Kau ngapain Rahma Ular? Kau bawa satu rumahmu, lakimu Fitra pun kau bawa, ya, sekeponakan-keponakan, sebabu-babumu kau bawa. Kalau kau berani, kau datang sendiri, tuh baru diacungin jempol. Kalau kau datang satu RT, nggak ada jempol ini ngacung, nggak ada. Itulah babumu itu, berteriak-berteriak gitu. Terjamin sudah dia kalau di penjara, gara-gara membela kau yang salah, terjamin sudah. Iya. Istighfar Rahma Ular. Coba kalau sholat itu makanya doanya yang benar. Ngeladenin banget gitu. Tapi karena mereka tantrum terus udah mengada-ngada, jadi gue harus ladenin sebelum gue bobo, kan nanti malam gue nyanyi ya. Jadi si Rahma Ular ini nggak ada ya Kak Sheila Saukia, nggak ada. Nama asli dia tuh Rahma, karena dia nipu penjual barang overclaim dan produk berbahaya, makanya ditambahin Ular ya. Rahma Ular kenapa tantrum tiap hari? Omsetnya menurun ya. Kepercayaan masyarakat udah nggak ada. Baju ngejeplak, skincare rata-rata overclaim dan berbahaya. Udah nggak dapat omset, ya udah kalau nggak dapat balik ke Gayo. Ya, bercocok tanam cengkeh atau jualan mie Aceh atau apalah, ya kan? Nggak usah pula kau tantrum. Katanya habis ketemu backingannya sama teman-teman sejawatmu ular sawah itu. Postingannya happy-happy, kenapa besokannya tantrum? Posting happy-happy dengan caption jangan emosi. Kau yang emosi besoknya. Bukan besoknya, setelah foto itu tayang isinya bulian sampai kau batasin komentar kau yang menjerit. Kau mau kayak aku sama Dokter Oki sama Dokter Detektif abis foto datang ke acara ulang tahunnya, lihat ada nggak yang tantrum besoknya? Nggak ada. Kita semua melakukan pekerjaan seperti biasa.
Gak seperti kau dan teman-teman kau sawah ular itu dan backingan kau. Tiap hari isinya tantrum terus. Gue kasih tahu ya Rama Ular. Gue ini pernah dipenjara di Serang. Setelah itu orang yang menjarain gue yang namanya Dito Mahendra, gue penjarain balik 6 bulan. Tolong baca Google ya. Negara ini tidak bisa dibeli dengan uang kau yang gak seberapa itu Rama Ular. Kau bercita-cita ingin penjarain aku, penjarain. Kau buang-buanglah uangmu sama oknum-oknum polisi yang bisa kau bayar itu. Ingat, negara ini nggak bisa dibeli sama kau. Nah, tahu netizen kenapa mereka itu tantrum setiap detik, setiap menit ya? Karena toaknya Waria Isazega sebentar lagi akan menemukan endingnya. Hari ini si Waria Isazega pura-pura sakit nggak datang ke Polda Jatim, mengundur-ngundur waktu karena mereka merencanakan sesuatu. Rencana lu udah kebaca nih untuk Waria Isazega. Lu kan bikin surat melalui pengacara lu pura-pura sakit. Berarti lu gak bisa main sosial media. Sampai lu ketahuan main sosial media, berarti lu sudah membohongi aparatur negara ya. Belajar pinter mengenai hukum. Hukum di negara Indonesia bisa kita pelajari melalui Google. Makanya kalau punya kuota, jangan dipakai untuk hal-hal yang enggak. Sekali-sekali belajar menimpa ilmu via online ya. Nama lu kan mami online, gak ada mami online, lu laki ya, coba belajar di online. Lu menunda sampai tanggal 23, kenapa? Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Apakah oknum aparatur negara alias kepolisian Indonesia ini bekerja sama untuk menakut-nakuti rakyatnya? Ini diduga ya, ini ada oknum, kan tidak boleh. Permasalahannya Mail juga tidak ada pemanggilan, tiba-tiba didatengin 9 polisi, tiba-tiba geng mereka tahu. Berarti ada apa ini di Polda Cyber? Ini aja sudah ada satu keanehan ya. Pasti geng mereka tahu. Yang pertama kali tahu pasti Waria Isazega. Tuh, tahu dari mana? Berarti kan mereka sudah merencanakan hal-hal yang jelek, karena mereka mau cari celah untuk gituin gua dan besti-besti gua nggak ada. Jadi mereka kerjasama sama oknum Polda Cyber nih ya. Jangan lu pikir mulut ini nggak bisa bicara. Mulut ini belum gagu, belum bisu ya, masih bisa bicara ini. Hati-hati. Polisi ya, tidak ada yang bicara apapun, tapi gerombolannya Rama Ular ini yang selalu tahu duluan. Ini kenapa sama Kepolisian Republik Indonesia? Ini ada yang aneh. Ada apa ini? Apakah oknum-oknum ini diberi serpihan-serpihan rupiah? Kok polisi aja belum ngomong gitu, belum rilis, misalkan kayak Mail dicongkel hesosnya sama Polda Cyber Jakarta, diambil handphonenya tanpa ada pemanggilan pertama. Kok geng kalian yang tahu? Kok geng kalian yang nyebar? Itu kan nggak boleh. Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Punya gelar dokter, tapi ternyata menjual skincare overclaim dan menjual skincare berbahaya. Hati-hati kalau cari backingan. Hati-hati kalau cari minta pendapat sama orang. Gua kasih tahu ya. Kalian awalnya pasti akan gua kasih ruang untuk gituin gua. Tapi ketika gue balesnya gue itu tidak akan berhenti. Lihat Waria Isazega, pernah gue penjarain 4 bulan. Indra Tarigan 1 tahun 2 bulan. Dito Mahendra, orang yang katanya kuat, duitnya banyak, gue penjarain 6 bulan. Pikirin lagi yang tadi nama gue sebutin. Jangan sok jagoan karena lu berasa di backing sama pengusaha halu. Ingat. Terus ada yang bilang gini, wah diem ya sekarang karena takut. Nggak ada takutnya guys. Apa yang mau diladenin sama orang yang tantrumnya ngarang-ngarang cerita? Kan kalian lihat sendiri sampai kalian follow. Katanya gue kena AIDS, besok berubah lagi katanya gue kena penyakit keras. Terus yang mana yang benar? Dia sampai ketawa. Terus tiba-tiba iri karena gue dikawal polisi. Padahal memang artis besar, kalau keluar kota jangan keluar kota. Ada event di Jakarta aja pasti dikawal polisi. Nanti ada lagi, nanti ngurusin anak gue. Padahal anak sendiri gak diurus.
Jadi apa yang harus diladenin? Diladenin dalam segi yang mana aja gue bingung. Karena ngocehnya mereka tuh udah keluar jalur guys. Udah mengarang-arang cerita sesuka hatinya berserta komplotannya itu. Yang katanya happy habis foto-foto ternyata tantrum. Ada lagi babunya Rama Ular bikin-bikin parodi. Jujur kalian, lucu nggak? Enggak kan? Garing yang ada kan? Garing kan? Memaksa kan? Biar dibilang lucu. Nggak ada lucu-lucunya. Terus Dokter Oki sama nenek pengusaha halu disuruh tobat. Rahma Ular juga nyuruh Dokter Oki tobat. Apa maksudnya? Sebelum kalian nyuruh orang tobat, kau dulu yang tobat. Rahma Ular, kau mengerti sekali sama agama. Kenapa kau bohongin customer-customer kau? Kau kebanyakan menjerit. Hah? Kenapa? Terus apa gunanya kau sholat 5 waktu sampai kau bolak-balik? No, Mekah, Madinah. Untuk apa? Kalau ujung-ujungnya kau tepu. Apa kau cari perhatian sama masyarakat Indonesia? Sudah kau balik lah. Kalian beli skincare-nya. Karena apa? Mereka tidak punya kewenangan untuk mengganti atau mengurusi muka kalian yang hancur akibat produk mereka. Mereka lepas tangan. Apalagi kalian belinya online. Beda kalau kalian belinya di satu klinik. Jadi sebagai customer, konsumen yang punya uang seperti kalian netizen yang ada di TikTok, be smart mulai sekarang. Jangan termakan oleh iklan. Jangan termakan oleh harga ambiar, harga sedekah, jual rugi. Jangan. Ya, kalian harus berterima kasih. Sorry. Sama Doktif, sama Dokter Oki, sama Dokter Ekles. Juga siapa lagi yang suka review-review? Yang habis potong lambung siapa namanya? Yang habis potong lambung? Nah, Jul tolong Jul. Cindy Samuel. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia. Dia ini. Terima kasih ya, ini dia kan. Mas tolongin agak berat. Makasih. Nah, setahu gue yang namanya Cindy Samuel itu juga pernah kena review sama yang namanya Doktif. Tapi dia bebenah, dia sadar diri bahwa apa yang dijual memang tidak bagus untuk dipakai sama kalian. Sekarang dia juga mereview. Nah, kalian juga harus terima kasih sama dia, sama Dokter Ika, sama Dokter siapa lagi, Danang. Tuh, kalian juga harus berterima kasih ya. Sorry. Sorry. Kebayang nggak nih, kita berandai-andai ya. Kebayang nggak kalau nggak ada Doktif yang nge-review? Padahal dulu pertama kali yang suka review produk itu adalah Dr. Richard Lee. Pertama kali sebelum Doktif ini muncul, yang suka nge-review skincare jelek-jelek itu adalah Dr. Richard Lee. Benar nggak? Ya, tiba-tiba dia tumbang karena ternyata dia pun menjual skincare berbahaya. Ya kan? Nah, hadirlah Doktif. Kebayang nggak kalian kalau Doktif ini nggak ada? Berapa kerugian, berapa uang yang kalian keluarkan? Itu pertama. Ya. Kedua, kebayang nggak muka kalian jadi kayak apa ketika kalian pakai skincare Mercury, Hydroquinone, Overclaim, menyuntikkan serum yang tidak boleh suntikan itu dipakai di rumah? Kebayang nggak kalian jadi apa? Contoh ya, sekarang Mira Hayati tenggelam kan? Kenapa? Karena dia petantang petenteng. Dia petantang petenteng, akhirnya jadi tersangka. Akhirnya sebentar lagi dipenjara. Karena dia petantang petenteng, ngelawan. Mulai nyerang pribadi-pribadi. Akhirnya kena batunya. Ini akan terjadi sama dua manusia ini. Kelak akan terjadi. Rahma Ular dan Dr. Reza Gladys Begeng.
Ini akan terjadi karena dia petantang petenteng gitu. Terus aku juga mau kasih tahu, kalau kalian mentalnya masih patungan, nggak usah ngajakin ribut, ya. Kalau mental masih patungan, jangan ngajakin ribut, oke? Udah diam aja, hep. Akui kesalahan, bebenah, ya. Kalau memang kalian nggak bisa cari uang lewat cara lain, cuma bisa jualan skincare aja, ya sudah, bebenah lewat skincare-nya. Jangan lagi bohongin customer. Di Indonesia ini susah guys, kita ngelaporin orang jual skincare merkuri atau hidrokinon atau jarum suntik dipakai di rumah. Susah kalau nggak diviralin dulu kayak Mira Hayati. Gitu. Kalian lihat deh, Doktif diserangnya sudah pribadi, dikatainlah ondel-ondel, dikatainlah pelakor, dikatainlah ini. Itu kan sudah pribadi, sudah keluar dari jalur. Geng yang mereka kan begitu cara nyerangnya. Kenapa? Karena mereka tidak dibekali ilmu. Mungkin sekolahnya cuma sampai gerbang. Jadi mereka nggak tahu kalau mau menyerang. Secara Doktif ini kan dokter, edukasi, ya kan? Berpendidikan. Lawannya orang yang tidak berpendidikan. Jadi mereka ngelawannya, nyerang Doktif atau nyerang gua, ya begitu caranya. Kalian lihat sendiri kan isi story-nya. Padahal mereka juga kayak si Rahma Uler juga nggak ngaca. Sebelum dia punya uang, dandanan dia lebih-lebih kayak ondel-ondel. Dandanan itu kan selera sebetulnya. Dandanan itu selera. Ya mungkin Doktif nyaman dengan pakaian seperti itu. Nah kalau Rahma Uler kan pengen tampil. Dia udah tampil aja pakaiannya sebetulnya masih ya biasa aja. Gitar. Kalau Doktif dikeroyok, nggak apa-apa. Doktif mah bisa jaga dirinya sendiri. Tak pose. Yaudah ya guys, aku mau siap-siap karena sebentar lagi aku mau kerja nyanyi. Ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye.